Pemirsa masih di IDX Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat pasang pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis pilihan di layar televisi Anda pemirsa, ada WIFI atau Wi-Fi direkomendasikan buy, supportnya di 1950 resisten hingga ke 2300. UNTR juga direkomendasikan buy, supportnya di 21.250 resisten hingga ke 25.000 pemirsa. Inet juga buy di 180 hingga ke 220, sementara dari retail ada Era rekomendasi buy, supportnya di 510, resistennya di 600. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan ada WIFI Pak. Tadi pun juga masuk ke dalam listed kami, kinerja semester pertama sudah rilis dan posisi laba dan pendapatannya juga naik signifikan secara tahunan. Analisis dan pertimbangan untuk WIFI masuk ke dalam saham pilihan Pak Kris. Ya, WIFI sebenarnya ini dari awal ya, dari harga 100-an tak bilangin ini emiten yang pertumbuhannya sangat bagus, sangat signifikan dengan project yang sangat baik ya. Even sampai harga sekarang 2000-an pun masih saya rekomendasikan untuk buy karena kinerjanya masih on track dengan apa yang mereka siapkan gitu ya. Jadi dengan growth yang Q1 kemarin, Q2Q itu naiknya hampir 200%, terus di Q2-nya keluar Q2Q hampir 200% juga gitu. Jadi ini salah satu emiten mungkin yang punya pertumbuhan kinerja terbaik yang ada di bursa saat ini ya, kalau kita lihat Wi-Fi. Jadi ya kita lihat belakangan dengan banyaknya ISG koreksi terlalu dalam gitu ya, banyak emiten-emiten yang turun, Wi-Fi cenderung cukup stabil, cukup bertahan di areanya dengan project yang cukup bagus. Jadi saya sih masih cukup menarik yang melihat sahamnya gitu. Baik, secara year to date pun ketika April terjadi trading halt, WIFI juga tekanannya tidak terlalu dalam Pak jika dibandingkan dengan teknikal saham-saham lainnya. Pak Kris. Betul. Ya itu bisa terjadi karena memang jika suatu perusahaan itu mempunyai kinerja yang sangat baik ya, sehingga animo masyarakat melihat itu ketika harganya turun itu menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa beli lagi gitu. Baik, buy di level berapa Pak di penutupan hari ini di 2050? Oke, sekarang ini masih masa perdagangan right. Selesainya nanti tanggal 15. Memang harganya biasanya tidak akan terlalu terbang jauh walaupun kinerjanya sudah keluar gitu ya, karena ada right issue-nya gitu. Jadi area-area mendekati 2000 atau masih di bawah 2100 itu masih menurutku masih menjadi area yang make sense untuk menjadi entry area untuk Wi-Fi. Baik, hari ini ditutup menguat di 1,49% di 2050. Dari WIFI kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada UNTR juga direkomendasikan buy. Range-nya juga cukup lebar, 21.000 hingga ke 25.000. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, UNTR ditutup menguat di 0,90% di 22.400. Buy di level berapa untuk UNTR Pak? Ya, UNTR sebenarnya ini baru break ya di area 275. Jadi pergerakannya ini tidak terlalu jauh dari angka break teknikalnya. Dari downtrendnya sudah mulai berubah arah, mulai masuk ke dalam fase uptrend. Dan perusahaan ini juga salah satu perusahaan yang bagus dengan dividen setahun itu bisa kadang mencapai 20% ya pembagiannya, yieldnya terhadap para investor. Jadi harusnya ini masih cukup menarik. Angka 22.100 sampai 22.400 ini masih layak untuk beli gitu ya, karena targetnya juga di area 25.000 saya patoknya. Ya, di perdagangan Oktober tahun lalu Pak, ini sempat ke 28 ribuan ini. Seperti apa peluang UNTR untuk menyentuh kembali ke level tersebut? Cukup berat? Untuk ke 28.000 memang butuh challenging ya, karena kita melihat sekarang harga batu bara juga cenderung masih stabil di area bawah gitu, masih belum ada peningkatan terlalu signifikan. Terus juga mereka juga punya pesaing bisnis baru di mana alat-alat berat dari China itu masuk dengan harga yang lebih murah gitu ya. Jadi
memang itu tantangannya UNTR, makanya sempat drop dari 28.000 kemarin terendah di 21.000, 20.000 bahkan kemarin gitu ya. Jadi tetapi ya kalau kita melihat secara kinerja UNTR masih cukup bertahan. Itulah yang mengakibatkan kayak ini perusahaan sebenarnya tidak terlalu separah itu menghadapi tantangan yang ada gitu. Ditambah juga mereka punya tambang sendiri, sehingga tambang-tambangnya mereka sendiri seharusnya masih akan menggunakan alat-alat beratnya mereka sendiri. Jadi at least mereka bisa menggunakan apa yang mereka punya untuk untuk digunakan di grupnya mereka sendiri gitu. Jadi seharusnya UNTR masih cukup menarik, dengan harga sekarang masih layak untuk dibeli. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Inet, Pak. Hari ini ditutup stagnan di 190 dengan intraday tertinggi di 194. Tapi saya cek juga sahamnya sudah naik tinggi ini, terutama di sejak perdagangan Juli. Pak Kris, analisis dan pertimbangan untuk Inet? Ya, Inet, yang menariknya adalah kita melihat sekarang secara kinerja ini belum tercermin di laporan keuangannya, tetapi proyeknya ke depan itu sudah mulai terlihat, di mana mereka sudah kerjasama gitu ya untuk membangun kabel laut dari Singapura, Batam, Jakarta, di mana kabel bawah laut ini dijual untuk mendukung infrastruktur semua telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dan kabel bawah laut di Indonesia itu sudah umurnya sudah di atas 20 tahun. Jadi sehingga pasti akan ada pergantian gitu ya. At least mereka sudah dapat kontrak 10 tera dari WiFi untuk kabel lautnya, sehingga ya ini menjadi hal yang cukup menarik untuk dilihat kalau bisnisnya nanti sudah tercermin dalam laporan keuangannya gitu. Karena secara EPS pasti nanti akan bertumbuh, PER nanti akan menjadi turun, sehingga perusahaannya jadi murah. Sehingga ini juga salah satu project emiten yang cukup menarik ya, karena dia juga mencakup internet, apalagi ada lelang frekuensi di mana mereka juga mengikuti, lalu mereka juga dapat job dari WiFi tadi untuk membangun home pass, 1 juta home pass setiap tahunnya gitu ya. Jadi ini masih menurut saya masih cukup menarik dengan laporan pendapatan yang belum tercermin, sehingga ya kalau kita duluan dan ternyata hasilnya lebih baik kan jauh lebih menarik ya. Ya, buy di level berapa dan peluang kembali di atas 200-an? Oke, level buy mungkin di area 180 sampai 190 ini masih cukup menarik. Ini juga dari kemarin sudah sempat di break area downtrendnya. Ini lagi mengetes area resisten di 192. Kalau bisa break 192-nya maka harusnya bisa ke area 220 ya. Baik, terakhir untuk ERA, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Penutupan hari ini melemah di 2,70% di 540. Mempengaruhi tidak pelemahan dalam hari ini, Pak, terhadap rekomendasi ERA? Tidak, ERA masih cukup menarik sebenarnya. Kalau kita lihat di bulan ini, consumer goods itu pada mulai naik, yang mulai mengalami peningkatan harga sahamnya. Kita bisa lihat Mayora, Unilever, ERA, bahkan anaknya Eral itu sudah naik signifikan sekali dari awal bulan ini gitu. Karena ya mereka ada kerjasama dengan mobil listrik ya, Xpeng, lalu biasanya menjelang ERA itu biasanya akan ada ditambah juga mereka ada kerjasama dengan Kopi Baca gitu, dimana nanti ini juga nanti akan tercermin pada laporan keuangannya. Seharusnya dengan saham yang sudah cukup lama sideways di area 300 sampai 700 ini dari tahun 2021, dan sekarang sudah mulai ada yang peningkatan harga sahamnya, baik itu kinerjanya juga gitu. Jadi harusnya ini masih cukup menarik ya untuk kita buy. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,60% dan ditutup di level 7.047.438. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat ke level 7.055.795, konsisten di zona hijau dan sudah konsisten dalam 2 hari terakhir bertahan di atas level 7.000-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan, ketiga indeks ini juga menguat. MNC 36
di 1,23%, Jakarta Islamic Index di 0,70%, dan LQ45 di 0,89%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur masih memimpin penguatan dan persentase penguatannya meningkat menjadi 2,20%. Keuangan juga menguat di 1,14%. Konsumsi non-primer melemah di 0,24% dan teknologi tertekan di 0,20%. Selanjutnya ke grafis saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa dari perbankan Big Cap BMRI. Tadi pun juga sempat kita ulas, hari ini melesat ditutup di 4.970 transaksi 1,1 triliun rupiah. WiFi juga sudah sempat kita bahas tadi, ditutup menguat di 2050, BRPT di 1.800 penguatan dan cek di 198. Posisi saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan dan menjadi pemberat. Dari barang baku ada aman tertekan ke 8.375, HSPR melemah di 113, DSSA koreksi ke 53.775 dan Toba juga melemah ke level 815. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama di perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali, beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan yang masih ada di WhatsApp interaktif kami. Setelah tadi beberapa juga sempat kita bahas. Ini menanyakan saham-saham pendatang baru, Pak. Ada menanyakan saham Meri, Bapak Jason dari Jakarta. Ambil posisi di 180. Cut loss atau masih bisa di hold? Profitnya juga sudah cukup besar karena Meri hari ini auto reject atas lagi di 232. Sekalian Pak, dalam segmen emiten pendatang baru ini menanyakan saham CDIA ini akan bisa naik arah sama seperti waktu Brand dan Cuan tidak waktu itu. Jadi ini belajar dari pengalaman dari grup-grup Samprayogo Pangestu yang IPO sebelumnya, Pak. Mungkin kita ke Meri terlebih dahulu. Ya, Meri hari ini sudah buka arahnya tadi sempat turun ya sampai ke 195. Kalau Bapak punya posisi 180, perhatikan area 222. Harusnya dia tidak boleh turun di bawah 222 lagi gitu. Tapi karena penutupannya kembali arah, jadi berarti animo masyarakat itu masih banyak untuk membeli saham ini, sementara masih bisa di hold terlebih dahulu. Begitu juga dengan CDIA ya. CDIA bahkan belum ada kelihatan pergerakan turunnya tiap pagi itu masih selalu arah dengan pembelian antriannya sekarang masih 64 juta lot gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini bisa naik sampai berapa kali arah lagi gitu. Tetapi ya selama dia arah mungkin masih bisa hold terlebih dahulu. Baik, selanjutnya menanyakan saham BKSL, Pak. Saya akan coba cek ini dari siapa. Dari Nongki, Bandung, Jawa Barat. BKSL sudah punya di 131. Analisisnya untuk BKSL. Oke, BKSL itu sekarang berada pada area sideways ya, 121 sampai 135. Sementara selama dia masih berada pada area itu, maka seharusnya bisa take top dulu di area itu. Tapi kalau sudah punya barang di 131, mungkin bisa consider nanti average down dekat-dekat 121 ya. Dimana nanti ketika dia mendekati 135, mungkin bisa take profit setengah dulu gitu ya. Terus nanti kita lihat apakah dia break ke atas atau kembali ke area supportnya lagi, seperti itu. Baik, Bapak Rory dari Tangerang Selatan, terima kasih juga sudah bergabung, sudah direkomendasikan masuk tidak untuk DSSA. Kalau tidak salah hari ini DSSA mengalami koreksi, Pak, 3,24%. Oke, DSSA ini menurutku sudah terlalu overvalue ya, karena PR-nya sudah 77 kali, ini juga naiknya sudah sangat signifikan, bahkan kita lihat di tahun 2024 bulan Januari itu harganya masih 5.000, sekarang sudah 50.000, artinya sudah naik hampir 10 kali lebih bahkan gitu ya. Dimana teknikalnya saat ini udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah dari uptrend jadi downtrend ya. Kemarin naik dia tidak membuat titik tertinggi baru dan sekarang sedang masuk koreksi. Perhatikan area 53.000. Kalau dia break 53.000 maka tren naik DSSA akan berubah menjadi tren turun dan ini bisa turun cukup signifikan, hati-hati. Oke, TAPG Pak. Pertanyaan juga sama, ingin masuk sudah direkomendasikan TAPG?
Ya, TAPG masih cukup menarik. Hari ini close bahkan high lagi. Perhatikan area support di 1100. Selama dia berada di area 1100, ini mungkin masih bisa terus mengalami peningkatan ya. Gitu. All time high Pak atau? Ya, ini all time high-nya TAPG closing hari ini. Oke. Jadi perhatikan area 1100-nya. Ini powernya masih cukup kuat, harusnya masih bisa meningkat lagi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan. Tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham Dewa. Sudah punya di harga 180 untuk Dewa. Oke, Dewa juga sama. Ini ada area pentingnya supportnya di 173. Selama berada di atas 173 masih bisa hold. Mungkin karena tadi average-nya di atas mendekati 173, mungkin bisa di average down. Selama closingnya tidak di bawah 173, mungkin bisa dapat kembali mengatas area 188 resistensinya Dewa saat ini. Baik, selanjutnya menanyakan saham Antam Pak, Bapak Purnomo. Di situ-situ saja katanya. Bisa ke 2.600 nggak? Bisa buy di harga berapa untuk Antam? Oke, Antam ini agak sedikit mirroring dengan pergerakan harga gold ya, dan harga gold juga kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini masih di situ-situ saja, belum bergerak, belum ada pembalikan arah baik itu mau ke atas atau ke bawah gitu ya, masih berada pada rentang sideways-nya. Jadi selama harga emasnya belum break, maka ya Antam akan cenderung di sana. Apakah bisa ke 2.600? Seharusnya tidak, karena ini ada area support terdekat itu di area paling mentok-mentok koreksinya cuma sampai di 2740 ya, itu harusnya sudah cukup dalam, dan yang make sense itu koreksi paling cuma sampai 2.900 gitu. Jadi harusnya masih bisa di hold. Ini support 2.900 juga sudah dekat. Chance untuk naiknya masih lebih tinggi, mungkin ke area 3.300 itu masih terbuka lebar. Baik, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Kris menanyakan saham Gotoh, peluang untuk kembali ke atas level 60-an kembali. Oke, kalau cuma di atas 60 mungkin masih bisa gitu. Cuma masalahnya adalah kemarin itu kan isunya adalah Gotoh mau merger dengan Grab gitu, dan terus hilang akibat dari demo sana sini yang tidak setuju terhadap mergernya itu gitu ya. Jadi mungkin baru akan kembali naik setelah kalau ada berita penting lagi ya. Selama ini setelah ini tidak ada berita-berita lagi, jadi harga sahamnya cenderung stagnan di area 50-an. Tetapi 50-an harusnya menjadi area yang cukup menarik, karena biasanya Gotoh di area 50 terus dia kembali mantul lagi ke 70-80. Di 50-an berapa Pak? Singkat saja. Ya mungkin di bawah 60 ya, 60 sampai 55 lah ya, menjadi area yang cukup menarik. Baik, analisis untuk Gotoh hari ini melemah di 1,67% di Rp59 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kris, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.